Recording in progress.
Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Thank you banget ya waktunya. Ini aku share screen udah kelihatan belum ya? Udah. Udah ya, aman ya? Oke, untuk menghemat waktu mungkin kita lanjut aja kali ya langsung ya. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan aku Rizky Rosalia dari Tokopedia, atau teman-teman bisa panggil aku Kiki aja gitu. Di siang hari ini selamat belajar juga. Ayo kita sama-sama belajar. Sebelum kita mulai ini untuk teman-teman udah dipersiapkan belum ya seperti untuk aplikasinya gitu. Boleh open mic aja sih. Kita masih belum masuk ke materi kok. Udah, Kak. Udah ya? Udah, Udah. oke. Kalau sudah, untuk pembukaan toko pun sebagian sudah aku lihat sih udah ada yang buka juga nih di Tokopedia ya. Gitu. Nah, lalu nanti kita coba praktekkan untuk gimana sih caranya untuk mengupload suatu SKU. SKU itu sebuah produk ya, produk terbaru itu di dalam Tokopedia secara yang baik dan benar itu seperti apa kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan dari aku menerangkannya itu kecepatan, teman-teman boleh info aja ya ke aku ya gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja sih, langsung kita praktekin kayak gitu. Oke, selamat siang. Ini teman-teman, udah ya? Kita masih nunggu lagi nggak? Atau sudah beres semua? Udah ada semua ya? Masih, kalau kurangnya dikit lagi sih nggak apa-apa sih. Mungkin kita bisa lanjut aja. Sudah ada semua deh, Kak. Oke. Thank you banget nih udah hadir semua. Aku lagi-lagi deh perkenalannya ya. Perkenalkan aku Rizky Lasaria, teman-teman bisa manggil aku Kiki gitu. Aku RM di Tokopedia untuk salah satu kategori itu MDKF, di mana di Tokopedia itu kita punya berbagai kategori ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya produk itu kita bakal diklasifikasikan per kategorinya ya teman-teman ya. Kebetulan saya tuh megang moms and baby, lalu dan kid fashion juga. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar mengenai Tokopedia, hari ini kita coba belajar karena kita ada beberapa sesi juga kan ya. Nanti jangan malu untuk bertanya, kita langsung praktekkan aja gitu. Sebisa mungkin apapun yang teman-teman mau tanya nih seputar Tokopedia gitu, boleh banget diinfokan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Tema kali ini tuh digital marketing di pandemi. Gimana sih cara strategi sukses bisnis online di marketplace gitu. Nah, kenapa sih harus berjualan online gitu? Kenapa nggak offline gitu? Mungkin banyak juga nih beberapa pelaku bisnis gitu yang mengeluhkan nih penurunan sejak masa pandemi gitu. Sekarang sih kemungkinan sudah berangsur membaik ya, cuman kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Lalu banyak juga sih seller-seller yang mengeluhkan gimana sih cara pengiriman yang tepat gitu, apalagi mungkin teman-teman ada yang produknya itu siap saji atau yang nggak bisa digunakan, yang tidak bisa dikirim lebih daripada 1 hari, atau kita sebutnya itu same day gitu. Terus banyak juga nih yang bertanya-tanya gimana sih caranya bisa lebih banyak pembeli gitu. Karena kalau untuk berjualan online itu berbeda sekali ya teman-teman ya dengan offline, dimana kalau online itu ketika kita memasarkan suatu produk atau lebih mengupload lah ya, mengupload satu produk nih, produk varian baru gitu. Itu kemungkinan besar ketika kita hari ini mengupload itu sore tuh bisa jadi belum terjual. Jadi sebenarnya ada kiat-kiat khusus sih untuk supaya si seller tersebut bisa menggunakan strategi supaya lebih banyak pembeli. Nah, di saat ini gitu Tokopedia itu selalu mempunyai tagline yang dimana kita punya tagline itu selalu ada, selalu bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuka usaha ya di Tokopedia itu boleh banget, karena kita itu
mayoritas pelaku bisnisnya itu adalah UMKM yang baru gitu. Nah, ini sesuai dengan kita ya, tagline-nya semua bisa di Tokopedia. Yang pertama, kenapa sih harus buka di Tokopedia? Yang pertama, atau kita harus berbuka jualan online gitu ya. Yang pertama itu tidak perlu bayar sewa, teman-teman. Jadi ada cost yang kita save gitu. Kita tidak perlu bayar sewa. Terus kalau untuk online itu jangkauannya itu lebih luas sekali. Itu ada 98 kecamatan nih di Indonesia yang udah si Tokopedia ini jangkau gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu. Kita punya calon pembeli yang potensial yang sudah tersebar. Lalu ada juga layanan pengiriman yang terlengkap yang cakupannya hingga ke pelosok desa. Lalu kita juga punya fitur-fitur pilihan penjualan. Jadi nggak cuma untuk berjualan aja nih, kita pun ada fitur penunjang yang bisa meningkatkan penjualan teman-teman di Tokopedia kayak gitu. Nah, kenapa sih pentingnya toko online di zaman sekarang gitu? Pentingnya tuh ya sekarang kan kebutuhan belanja online semakin meningkat ya teman-teman ya. Kita pun di 143 juta penduduk di Indonesia itu semuanya itu sudah terhubung gitu. Terhubung dengan internet dan itu sangat memudahkan ketika kita ingin membeli sesuatu secara online. Lalu 83% juga buyer atau pembeli itu ketika ke toko membeli barang itu kemudian mereka nggak langsung beli nih saat ini. Jadi behaviornya orang-orang tuh sudah mulai berubah gitu. Emang banyak gitu yang beli untuk ke offline, tapi mereka ketika ke offline itu seperti melihat suatu produk gitu, produk aja. Nanti kemudian mereka membelinya secara online gitu. Kenapa? Secara online yang pertama, yang online itu lebih banyak benefitnya menurut mereka ya. Lalu yang kedua variannya lebih banyak dan variasi harganya pun bisa berbeda-beda ya gitu sesuai dengan segmen dari pembeli tersebut. Lalu setelah 83 ini orang ke toko offline, 70%-nya itu lebih sering berbelanja online daripada offline gitu. Nah, ini beberapa pencapaian yang di tahun 2020. Nah, ini 2020 awal itu kan ada kita punya 9 UMKM nih yang bergabung. Nah, di 2021 ini kurang lebih masih sama sih ya. Gitu. Cuman untuk penjualnya yang bergabung itu kita sudah ada peningkatan di 30% gitu. Lalu ada transaksi produk juga di kita mengalami kenaikan di tengah pandemi. Nah, salah satunya itu kategori-kategori dari makanan dan minuman, lalu perawatan, kesehatan dan rumah tangga itu sangat tinggi sekali nih di era pandemi akhir tahun kemarin kayak gitu. Lalu kita juga sudah bekerja sama juga nih untuk memerangi COVID-19 itu. Nah, ini ada beberapa cerita juga nih dari mereka. Mungkin teman-teman ada yang di Bandung ya, mungkin ada yang tahu juga nih dari Nazani. Nazani ini sebelumnya itu mereka menggunakan fashion, tapi karena offline dia mulai berinovasi nih karena banyak kan ya toko-toko offline itu yang tutup gitu dan ownernya pun tidak sanggup untuk membiayai atau membayar biaya sewa kayak gitu teman-teman. Jadi akhirnya ownernya itu menginovasikan produknya nih gitu. Mereka kan penjual nih. Jadi si Nazani ini mungkin saya ceritakan sedikit ya. Nazani ini ownernya itu membuka fashion berupa konveksi gitu karena di era pandemi mereka tidak harus meliburkan atau tutup toko, sedangkan biaya sewa untuk konveksi tersebut itu sangat mahal sampai akhirnya dia masih banyak nih kain-kain juga gitu yang di gudangnya dia, dan dia memikirkan gimana sih caranya untuk produk tersebut atau barang yang ada di gudang ini habis gitu sampai akhirnya si Kak Nadia ini memikirkan inovasi dengan membuat masker kain, dan sampai saat ini mereka tetap bertahan gitu. Dan yang pertama ketika teman-teman jadi owner bisnis gitu pastikan mampu beradaptasi dan berinovasi, karena kita nggak ada yang tahu ya teman-teman di kemudian hari itu bakal terjadi seperti apa gitu. Kalau kita mampu beradaptasi dan berinovasi itu sudah dipastikan kita dapat bertahan. Lalu ini juga ada di Klinik Kopi, ini kurang lebih sama.
di pandemi itu gerai semua tutup, apalagi gerai kopi ya atau kedai kopi itu pasti bakal ditutup. Kalaupun dibuka itu lebih ke ini ya, lebih ke jam operasional itu sedikit sekali, dan ketika di open pun hanya bisa take away. Sampai akhirnya si Kak Pepeng ini berjualan di online gitu, dan sampai saat ini pun dia masih berjualan secara online gitu di Tokopedia. Nah, seperti ini. Lalu kita ada juga nih, ada contoh ya teman-teman ya, ini ada 6 bulan berjualan di Tokopedia, ini ada dari Tabito Serba gitu, berhasil jual 3.000 produknya. Nah di April 2020 ini, di 2020 terakhir ini, si Tabi itu baru buka nih di Maret gitu. Mereka mencari peluang dengan menjual sayur mayur, lalu memiliki followers itu hanya 28 dengan reputasi bronze 5 atau bronze 5, dengan awal mula pemasarannya itu dengan fitur gratis di Tokopedia. Jadi kayak teman-teman baru buka itu belum masukkan produk dan segala macam, itu kita namanya regular seller ya. Jadi emang benar-benar fitur-fitur awal yang harus dilewati oleh seller gitu. Lalu seperti fitur dekorasi toko, ketika dia udah ada penjualan, dia langsung naik ke dekorasi toko. Dan juga jangan lupa ketika sudah open, teman-teman ya, nggak cuma di marketplace aja, teman-teman ketika sudah membuka tokonya di marketplace gitu, khususnya misalkan Tokopedia, pastikan juga untuk memberikan atau promosi gitu melalui media sosial. Lalu di Oktober 2020, karena dia berkembangnya lumayan agak pesat ya gitu, dengan cara branding toko gitu, terus dia memperbaiki tampilan toko gitu, sampai akhirnya itu followersnya itu dari 28 pindah menjadi 331 followers dengan reputasi toko silver 3. Nah ini tipsnya. Yang pertama, kita punya 4 tips nih teman-teman, produk yang akan dijual. Yang pertama, teman-teman harus ketahui ya, ketika teman-teman ingin membuka toko itu, teman-teman harus tahu nih mau jadi reseller atau produknya sendiri gitu. Jadi harus ditentukan produk yang akan teman-teman jual itu bakal teman-teman memposisikan bahwa mau bakal jadi reseller atau emang mau memproduksi produknya sendiri. Itu yang pertama, itu udah harus teman-teman pastikan. Lalu yang kedua itu pilih juga kategori produk yang ingin dijual. Jadi teman-teman pastikan konsisten juga dengan produk-produknya. Jika nanti ingin menjual produk dengan kategori yang berbeda, sebaiknya buka toko baru khusus dengan untuk kategori berbeda gitu, atau kategori yang sesuai atau relate dengan tokonya ya teman-teman ya. Terus bisa mulai juga dengan produk yang dibutuhkan oleh target pasar yang luas. Bisa juga menjual produk kategori hobi, seperti hobi sepeda, hobi tanaman, hobi masak, dan yang lain. Jadi misalkan teman-teman itu punya hobi nih, alangkah baiknya hobi tersebut itu bisa dijadikan acuan untuk teman-teman berjualan gitu. Karena teman-teman senang gitu berjualan, nggak merasa terbebani untuk berjualan, karena emang yang teman-teman jual itu satu kategori yang emang menjadi salah satu hobinya teman-teman kayak gitu. Nah, ini kiat bangun bisnis di tengah pandemi ya. Yang pertama itu punya produk untuk dijual ya, seperti yang sama kayak yang tadi. Lalu buka toko di marketplace, teman-teman. Ketika teman-teman udah punya produk, pastikan teman-teman itu membuka online. Jadi kalau misalkan aku cuma pengennya di Tokopedia, better kita punya banyak sih gitu, karena kita memberikan peluang yang lebih juga nih untuk teman-teman gitu, untuk mempromosikan atau menjual produknya. Lalu kembangkan branding toko seiring waktu berjalan. Jadi kalau untuk kekuatan branding ini itu bisa membuat toko teman-teman itu berbeda dengan toko yang lainnya gitu. Dari mana sih branding toko itu? Yang pertama, teman-teman punya medsos, itu bisa banget untuk di sharing ke medsosnya, IG atau TikTok, itu sangat potensial sekali untuk saat ini ya teman-teman ya. Dulu Tokopedia atau mungkin yang lain itu ada ads. Ads masih tetap digunakan, tapi saat ini untuk
promosi atau promosi produk yang tertinggi itu ada di media sosial. Jadi teman-teman pun harus open dengan hal itu. Ketika sudah buka di marketplace, pastikan juga untuk mempromosikan tokonya atau produknya di media sosial teman-teman. Nah, ini yang sudah saya bilang juga, hampir 100% penjual di Tokopedia itu adalah UMKM dan 94%-nya berskala ultra mikro. Kayak gitu. Jadi kalau ultra mikro tuh berarti kan itu seller-seller yang benar-benar baru memulai bisnis sekali. Kayak gitu. Nah, oke. Sebelum masuk ke yang selanjutnya, aku mau nanya nih, ini udah download aplikasinya, sudah buka Tokopedia-nya ya? Oke. Udah, ini berarti ya kita ini ya, kita skip berarti kalau yang itu. Nah, ini sudah aktif. Nah, teman-teman, kita itu hanya bisa di Tokopedia itu hanya bisa mengganti satu nama toko gitu. Satu nama toko atau mengganti nama toko atau domain ya di Tokopedia hanya satu kali. Yang pertama, kalau nih teman-teman udah buka toko ya, masih bisa berkesempatan mengganti. Ini ada tipsnya gitu. Yang pertama, siapkan nama toko, tentukan link toko, lalu siapkan alamat lengkap. Nah, ya. Nah, teman-teman, kalau untuk tipsnya dari nama toko ini, pastikan teman-teman ya nama tokonya itu yang general, gitu, dan mudah diingat. Lalu perhatikan juga jangan ada tanda baca atau tanda strip kayak gitu, atau disingkat kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan general, ketika kita ingin mengubah produk kita gitu ke produk yang lain atau produk-produk yang bakal kira-kiranya bakal hits nih atau lagi tren nih, itu bisa dengan menggunakan nama general. Cuman kalau misalkan kayak nama yang segmented, lebih ke ceritanya membuka fashion gitu. Di situnya ada fashion atau makanan deh gitu, makanan dimsum 2021 gitu. Itu kan nama toko yang merupakan emang awalnya kita menggunakan nama dimsum 2021 itu, ini contoh ya, dimsum 2021 itu karena kita itu ingin mempromosikan produk tersebut gitu, atau kita punya barangnya nih gitu, atau itu emang lagi hits di saat ini, makanya kita menggunakan nama toko dimsum 2021 itu. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya itu produk tersebut bakal tetap menjadi tren atau enggak gitu. Nah, better gitu namanya itu yang general. Jadi kalau misalkan ternyata dimsumnya udah nggak naik lagi nih trennya gitu, kita mau jual sekarang pindah ke fashion, atau kita mau ganti ke sport and hobby gitu. Nah, dari situ dari sport and hobby kan jadi nggak nyambung gitu nama tokonya. Nah, pastikan ya dari teman-teman sekarang kalau misalkan mau menggunakan nama toko, pastikan yang general, kecuali teman-teman emang bakal fokus ke satu produk tersebut ya. Karena Tokopedia hanya bisa mengganti nama toko satu kali gitu. Nah, ini untuk kembangan toko Anda dalam 5 langkah berikut gitu. Yang pertama, halaman produk yang menarik. Nah, halaman produk yang menarik ini merupakan kunci nih teman-teman agar pembeli itu bisa belanja di tokonya teman-teman. Lalu ada layanan pengiriman yang lengkap. Jadi kalau teman-teman sekiranya pengen menggunakan, sebenarnya kalau untuk layanan pengiriman yang lengkap itu opsional teman-teman, tapi lebih baik untuk pengiriman itu semuanya di checklist ya, gitu. Karena kita nggak tahu nih si buyer itu bakal menggunakan ekspedisi atau pengiriman yang dari mana. Lalu jangan lupa juga untuk melakukan pemasaran ketika sudah aktif gitu, dengan mengoptimalisasikan pemasaran secara gratis. Banyak sekali teman-teman yang bisa dioptimalisasikan di Tokopedia dan itu fiturnya tidak berbayar gitu. Jadi teman-teman bisa dicek-cek aja ya. Lalu kemasan produk yang menarik, gunakan juga nih kemasan produk yang menarik dan meninggalkan juga supaya ketika unboxing gitu tidak ada kesan yang bahwa si produk tersebut itu nggak layak nih gitu untuk di packing seperti ini kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kemasan produk itu harus menarik.
lalu berikan pelayanan yang berkesan. Nah, ini contoh halaman produk yang menarik. Nah, produk yang menarik tuh seperti apa? Produk yang menarik itu ada di pertama dari foto produk ini nih. Nanti untuk foto produk ini kita bakal ada sesinya lagi nih. Gimana sih kita bakal ngupas juga tentang foto produk yang sebenarnya menggunakan handphone pun bisa gitu, nggak mesti pakai SLR gitu atau emang kamera yang profesional kayak gitu. Nanti kita bakal menginfokan seperti apa sih tips and triknya. Nah, yang pasti untuk sederhananya itu foto yang menarik itu fotonya minimal 3 foto per produk. Jadi diambil dari sisi kiri, kanan, depan atau belakang. Itu minimal 3 ya teman-teman ya gitu. Lalu pastikan juga nama produk lengkap. Jadi kalau misalkan di marketplace itu kita punya kategori atau rumusan nih dalam menggunakan nama gitu. Jadi ada jenis produk, rumusannya, lalu merek, lalu keterangan. Contohnya seperti di alpukat mentega jumbo gitu. Untuk jenis produknya itu kita sudah bisa lihat ya, alpukat. Lalu untuk mereknya itu mungkin dari mentega dan keterangannya itu jumbo keterangannya. Seperti itulah. Nah, langsung dari deskripsi lengkapnya juga lebih spesifik. Nah, ini mungkin sebenarnya ini deskripsinya itu panjang banget. Kalau teman-teman mau dapat yang lebih simpel, tapi harus sudah memenuhi spesifikasi produknya, informasi garansi kalau ada ya teman-teman bisa menyiapkan informasi garansinya, lalu kelengkapan dan keunggulan produk, dan juga syarat dan ketentuannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini buat halaman produk yang menarik dengan 4 langkah berikut gitu. Nah, oke, teman-teman bisa dibuka nggak aplikasinya gitu ya. Aplikasinya, lalu siapkan satu produk nih teman-teman yang bakal diinput gitu. Aku kasih waktu mungkin sekitar 5 menit kali ya teman-teman ya. Kira-kira bisa nggak ya? Boleh dijawab dong. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, ini kan ada beberapa yang sudah dikirimkan ke saya nih teman-teman ya. Kalau sudah foto produknya sudah oke, kita coba pakai ini ya, tips yang ini, kayak gunakan nama produk yang tepat, pakai foto produk yang menarik, tuliskan deskripsi produk yang detail, dan berikan harga yang kompetitif. Nah, di sini kan ada contoh ya, teman-teman. Nah, bisa dicontohin aja foto produknya. Lalu nanti aku bakal cek sih, nanti ada beberapa teman-teman yang terpilih juga, nanti aku bakal kasih souvenir nih dari Tokopedia. Gitu. Kira-kira kalau 5 menit cukup nggak ya? Kurang, Atau gimana Kak? Kak Alka ya? Kak Alka gimana Kak? sebenarnya Kak. Kurang, Kak. Wah, nanti kalau saya kasih 10 menit tidur. Boleh, nanti kalau yang udah, 3 orang tercepat yang udah nih, aku bakal kasih souvenir sih gitu. Souvenir untuk 3 orang yang tercepat ya untuk mengupload foto produknya. Lalu gunakan coba deh dari sini deh. Ini kan ada. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Gunakan foto produk yang menarik gitu. Siapkan ya 3 produk nih dari sisi kiri, kanan atau depan belakang itu terserah dari teman-teman. Lalu nanti jelaskan juga nih di namanya itu harus menggunakan 3 jenis kata, 3 rumusan ya. Satu rumusan dengan 3 kata ini, jadi jenis kategori, plus merek, plus keterangan. Lalu deskripsi lengkap itu dalam artian kayak udah memenuhi spesifikasi produk, informasi garansinya jika ada, kelengkapan dan keunggulan produk, serta syarat dan ketentuan. Atau boleh ditambahin size kalau misalkan teman-teman ada yang menjual lebih ke fashion ya, kayak gitu. Sekarang jam berapa nih? Jam 14.35. Di saya jam 14.35, di sana jam berapa ya?
Oke, aku tunggu 5 menit ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan sudah oke, nanti masukin ke kolom chat. Nanti aku bakal cek sih, gitu. Yuk, sekarang ya. Udah ada yang sudah upload? Kalau udah ada, boleh ya diinfoin ke kolom chat.
Yuk, 1 menit lagi. Kalau udah ada, boleh drop di kolom chat ya. Sambil paralel aku cekin juga nih. Oke, teman-teman. Udah ada? Boleh open mic deh. Udah ada yang beres nih? Dari ya ini yang dilihat aku aja deh di sini dari Kak Nabila. Udah beres belum? Udah, Kak. Boleh di drop ke kolom chat gak? Itu bagi linknya gimana ya, Kak? Oh, oke. Namanya Maaf, apa? aku nggak ngerti. Iya, Kak? Nama tokonya apa? Abon Sapi Teens. Oh, Aku iya nih chat. tadi aku cek nih. Abon Sapi Teens. Oke. Aku nggak ngerti. Boleh deh, kita share ya. Coba nanti kita cek. Bentar ya. Abon Sapi Teens ya. Iya, Kak, betul. Ini bukan? Itu ya? Betul. Oke, kita review ya satu dulu nih. Nanti teman-teman, nanti Kak Nabila dapat souvenir ya dari Tokopedia. Nanti bisa diinfokan aja ke Kak Hadi ya. Iya. Nanti kita lihat nih yang produk terbaru. Nah, kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan ada produk terbaru, berarti tandanya itu baru upload ya. Jadi kita bisa kelihatan nih mana produk baru, mana enggak gitu. Tapi fotonya adanya, Kak, baru tadi ngedadak. Oh, baru dadakan. Nggak apa-apa Iya. sih, Kak. Kalau untuk foto produk kan yang penting belakangnya itu background-nya polos ya, gitu. Nanti kita ada sesinya sendiri nih tentang foto produk. Jadi teman-teman bisa nambahin ilmu gimana sih caranya menggunakan kamera handphone gitu. Terus tipsnya tuh biar lebih bagus kayak yang di marketplace yang lain atau brand-brand yang sudah well known atau kita bilangnya official store kayak gitu. Nah, ini ada abon sapi gitu. Abon sapi ya gitu. Di sini abon sapi asli. Nanti kalau misalkan mau di ini lagi perhatikan juga ya, abon sapi asli nanti boleh ditambahin dengan mereknya dari Kanabila ya. Gitu. Lalu nanti ini dari makanan minuman, protein telur. Nah, Kak, perhatikan juga, ini saya kelihatan nggak ya kalau saya nunjuk makanan minuman ini? Ada, iya ada. Ada ya? Nah, iya. Makanan minuman, protein dan telur, serta daging sapi, ini
tips ya teman-teman ya, ini ada di semua marketplace gitu. Perhatikan itu merupakan kategori teman-teman ketika muncul di pencaharian teratas gitu, atau ketika lagi ngeklik nih abon gitu. Tapi kalau misalkan ternyata abonnya tuh bukan ini ya, bukan masuknya ke daging sapi, tapi ternyata ada makanan ringan atau snack gitu, itu tidak bakal muncul di pencaharian. Jadi ketika mengupload produk, teman-teman perhatikan dari kategori 1, kita bilang kategori 1 ya, makanan dan minuman ini. Lalu protein dan telur itu kategori 2, dan daging sapi itu kategori 3. Ya, pastikan di kategori 3 ini itu produk atau penamaannya relate dengan produknya yang sedang kita jual. Kayak gitu. Itu gunanya apa? Ketika teman-teman bakal udah upload nih produknya, terus ada orang yang mau search nih tentang abon sapi. Nah, itu nanti nggak bakal keluar nih kalau tidak relate dengan L1, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3-nya. Kayak gitu. Atau muncul tapi di row paling terbawah. Kayak gitu ya, Kak. Itu. Nah, ini abon sapi asli itu udah oke banget sih. Udah pas, sudah cukup mewakili juga. Lalu nanti kita cek ya. Gramasinya, kondisinya baru, berat 60, kelase, dan kemudian. Oke, Kak, ini kalau untuk abon sapi ini ada gramasi yang lain ya? Enggak ya? Masih ada, Kak. Ada misalkan kan 500 gram, terus ada 200 gram, atau ada 1 kilo? Ada. Nah, better kayak gini ya, Kak. Nanti abon sapi asli 500 gram ada tins gitu. Atau abon sapi. Iya, jadi di judulnya itu ya, Kak? Ya, betul. Gitu. Abon sapi asli, terus gramasi, lalu nanti merek gitu. Lalu atau mau ditambahkan dengan kata promosi pun nggak masalah ya. Misalkan murah atau enak atau lezat, itu bebas sih. Yang penting 3 penamaan di atas tadi, keterangan dari produk sendiri, terus mereknya, terus deskripsinya atau produk-produknya itu masuk gitu yang di awal. Oke gitu. Nanti untuk deskripsinya ini kurang cukup mewakili sih, Kak. Gitu ya. Nggak apa-apa. Karena kan ini dadakan ya. Sebenarnya 5 menit itu sebenarnya masih kurang gitu. Tapi kalau aku kasih waktu ke teman-teman 10 menit, nanti satunya ada yang tidur. Gitu. Ya. Oke. Nanti kalau misalkan mau bikin lagi nih, ini ada abon sapi tins, ada ditaruh nih gramasinya. Ada gramasi berapa aja, terus nanti diceritain juga nih ini tuh khasnya khas mana, abon sapinya ini kan di bawahnya ada oleh-oleh khas Bandung ya gitu. Terus lebih ke baru di bawahnya di abon sapi tins tidak menggunakan bahan pengawet, terus ketahanannya atau expirednya juga, terus udah sih lebih ke situ. Tadi yang lebih tambahin aja ya, kayak gramasinya, kayak mendeskripsikan ini ketika kita mau beli produk ini tuh ini ukurannya berapa ya gitu. Ada toplesan atau ada yang pakai packingan, yang pakai apa sih namanya, plastik, iya pouch ya, kayak gitu, pouch juga bisa. Terus ini tuh dari mana khasnya, khas dari mana, khas Bandung kah atau khas yang lain kayak gitu. Siap, Kak. Makasih, Kak. Oke, nanti mintanya ke Kang Hardi ya souvenirnya gitu. Siap. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kita masuk lagi ke deck onboarding. Selain Kak Nabila nih, aku masih punya 2 lagi nih. Ayo dong, ada lagi nggak? Siapa yang mau direview katanya? Teman-teman, ini kita kayak discuss aja ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja tanya gitu, boleh. Mungkin Kak Fitri, Kak Siva, terus siapa lagi nih yang ada di depan aku nih? Kak Alka, Kak Kartika, Kak Regina, boleh nih? Oh, ini udah ada yang di chat. Tokonya Kak Intan ya? Iya, Kak.
Hari Selasa. Oke. Coba aku cek ya. Tokonya apa sih ini teh namanya tadi? Kak Intan. Kak Intan boleh sebutin aja nggak namanya apa tokonya? Tokonya namanya Binar Ozonia. Binar gini. Ya, Binar Ozonia. Ozonia. Gini bener nggak? Ya. Oh nggak keluar ya? Binar. Coba Binar. Oke. Betul nggak ini? Iya itu. Oh, jual air kemasan isi galon. Ya, sebenarnya mah kan bisnisnya air isi ulang. Agak bingung juga sih kalau upload di Tokopedia Oh, gimana. ininya ya, apa namanya? Kan biasanya cuman offline doang ya Kak ya jualnya tuh. Kayak gitu. Oke, ini tuh punya sendiri ya, isi ulang sendiri ya. Oke, sebenarnya gini sih Kak, kalau untuk isi ulang, karena kan di situ beratnya juga kalau untuk kita pakai menggunakan ekspedisi itu pasti mahal di ongkosnya ya, gitu. Atau ada produk lain gitu selain ini? Soalnya kan gini, ini kan disuruhnya bisnis sendiri. Nah, kebetulan yang sekarang lagi berjalan sih ini gitu Kak. Oke. Paling kalau misalkan dari bisnis ini sendiri ya, bisa di info tokonya ya. Nah, ini kan kalau menggunakan layanan di ini ya, kita mainnya di ekspedisi berarti, supaya teman-teman atau buyer atau pembelinya itu tidak keberatan di ongkos gitu kan. Jadi ya misalkan ini harganya 7.500 gitu, sedangkan dari JNE itu 1 kilonya tuh bisa mencapai di 10.000. Jadi kalau misalkan 19 kilogram gitu bisa dikalikan, itu lumayan juga kan gitu. Jadi bisa menggunakan ini aja sih Kak, ekspedisinya itu menggunakan instan kurir. Oh iya. Kita kan ada Gojek dan Grab. Nah, nanti kita mainnya di instan kurirnya itu gitu. Karena kalau untuk Gojek dan Grab itu masih possible untuk air mineral ini kayak gitu sih. Kayak gitu, dan kita juga banyak ini ya kan, banyak promonya juga untuk instan kurir kayak gitu sih Kak. Oke, ini daerah mana Kak? Ini ada dua sih. Kalau yang di Toped ini kan alamat pribadi di daerah Bojong Soang. Kalau yang satunya outlet satunya di daerah Tangerang, Kak. Oh, lumayan ya ekspansinya jauh. Iya. Oke, paling gitu sih Kak. Nah, ini kalau misalkan air mineral kemasan, nanti pastikan juga tadi ada ininya ya, berapa liternya. Oke, iya. Kayak gitu. Apa-apa sih ini. Jadi buat contoh aja ya, barangkali. Apa-apa. Ini buat contoh teman-teman juga sih, kayak untuk nge-review kalau untuk produk-produk, karena gini, kaitan yang kita jual pun nggak cuman fashion atau makanan, kita pun ngejual kayak kulkas, dan itu pun lebih berat ya gitu. Kulkas, terus lemari, dan itu pun lebih berat. Nah, kita mainnya itu berarti kan di pengiriman gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita salah menentukan pengiriman, itu akan berdampak sama pembeliannya. Kayak gitu sih. Nanti, oh iya teman-teman, ini nih kalau misalkan lagi mau upload gitu dimanapun, perhatikan ya, kayak misalkan air mineral kemasan gitu. Jadi hurufnya kalau mau besar besar semua, kecil kecil semua kayak gitu. Jadi biar lebih enak juga dilihatnya kayak gitu. Paling itu sih Kak Intan. Ada lagi nggak nih satu lagi? Oke, Nanti itu aja ya Kak. Sama-sama. Ada lagi nggak satu lagi nih? Ayo. Aku tunjuk aja kali ya. Kak siapa nih? Kalau misalkan nggak ada, aku tunjuk ya satu lagi ya. Kayak ini deh, Kak Fitri deh. Udah belum Kak? Ya, Kak. Udah. Boleh deh aku lihat ya. Nama tokonya apa Kak? Our Mind ID. Our kita. Iya.
Our mind. Mind milik. Gini, bentar Kak. Oh, our mind. Bukan yang ini mah udah. Oke. Wah, di Sukabumi nih. Sukabuminya di mana, Kak Fitri? Di Cibadak Kak. Dekat sama Cisaat, Kak? Aku di Dekat Kak. dekat. Aku suka ke Ya. sana soalnya. Oh iya. Oke, Kak. Coba kita cek ya. Ini pre-love. Pre-love kemeja. Ini emang pre-love ya? Iya Kak. Oke. Kalau pre-love tuh better dikasih mereknya sih, Kak. Gitu. Ini ada brandnya nggak? Yang ini kebetulan nggak ada Kak. Oh, nggak ada. Kalau misalkan ada brandnya, lebih ke apa ya? Lebih ke brandnya dimasukkan, misalkan. Dan kata pre-love-nya itu mending di belakang sih, Kak. Gitu. Ya, Jadi Kak. kayak kemeja bunga merah pre-love kayak gitu. Nah, untuk detailnya sendiri sih ini udah dari fotonya sih udah oke juga nih detailnya ya. Nah, Iya, Kak. tinggal kita cek di oke, cek detailnya. Spesifikasinya udah oke. Stepnya 1. Nah, kalau untuk ukuran, pastikan di sini kayak ukuran M sampai L-nya itu sebisa mungkin ada size-nya ya, Kak ya. Iya. Kayak gitu. Size-nya maksudnya apa ya namanya tuh, ukuran sentimeternya gitu loh, Kak. Oh, ada sentimeternya, terus nanti bisa di bawahnya juga nih bahannya itu terbuat dari apa, dari satin kah atau dari rayon gitu. Terus baru di bawahnya tuh kayak misalkan bahannya seperti apa sih, nyaman, terus bahannya nyaman, terus adem, terus bahannya tuh lebih ke gini sih, Kak. Daripada bahan jatuh dan adem, bahasanya better menggunakan bahannya nyaman, bahan nyaman digunakan gitu. Lalu teksturnya lebih ke lembut atau halus gitu. Jadi kalau misalkan bahan jatuh kan kayak bahannya kok jatuh gitu. Gitu ya, Kak. Terus nanti ada dari ala-ala 90 atau mendingan kayak 90 style gitu. Lebih gitu sih. Kalau untuk di deskripsi itu sebisa mungkin kita tuh lebih komunikatif gitu untuk mendeskripsikan si produk ini. Jadi kalau jangan sampai teman-teman pun capek ketika berjualan, ada yang nanya di kolom chat atau ada yang Instagram, ada yang nge-DM gitu, tapi ujung-ujungnya jadi beli gitu. Cuma nanya aja. Jadi sebisa mungkin nih teman-teman nih, kalau ingin berjualan, ketika ingin ada di kolom deskripsi, teman-teman harus memposisikan dirinya teman-teman itu menjadi buyer atau pembeli gitu. Jadi kayak, oh ini pertanyaan bakal muncul pertanyaan ini, mending dituangkan ke produk tersebut gitu di deskripsinya. Jadi ukuran M sama L itu kira-kira berapa senti ya gitu. Itu kan hal yang terukur ya, hal yang bisa kita tuangkan gitu. Nah, mending dimasukkan gitu. Bahannya itu tebal gitu dan tidak menerawang. Lalu nyaman digunakan dan lembut gitu. Lembut kan dalam artian mungkin bisa jatuh, bahannya halus kayak gitu. Lalu di bawahnya boleh dikasih kayak 90 styles atau lebih ke vintage atau kayak gitu sih. ya, Kayak gitu, Kak. Kak Fitri. Tapi nggak apa-apa sih, ini udah oke banget nih dari teman-teman juga. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari seputar kita pembuatan foto produk gitu? Seputar kita upload produk ini. Nggak ada ya, berarti kita lanjut ya. Oke, nih teman-teman. Nah, tadi kan udah kita review beberapa dari teman-teman nih.
Nah, ini boleh banget di screenshot ya teman-teman ya, gitu karena materinya nanti nggak akan aku share gitu. Jadi penamaan produk itu kita punya rumus, jenis, kategori, merek, dan keterangan. Nah contohnya ini kayak sendal. Ini mereknya itu Tiger gitu. Terus dari jenis kategori produknya itu sandal kulit. Lalu keterangannya itu hitam E33. Itu lebih ke model ya gitu. Ada lagi kita berjualan apa ya namanya, tas rotan atau tas kecil ya kayak gitu. Terus di situ penamaannya tas rotan handmade bulat putih 20 cm. Nah, tas rotan sendiri itu masuk ke jenis atau kategori produk. Lalu handmade itu masuknya ke merek, lalu keterangannya itu bulat putih 20 cm. Nah, 95 pembeli di Tokopedia itu mencari produk melalui halaman pencarian. Makanya tadi sudah diinfokan, jangan salah memasukkan kategori produk, teman-teman. Ya, itu harus, karena mungkin bukan cuma di Tokopedia aja, pasti di marketplace lain pun pasti menggunakan kategori atau selected kategorinya gitu. Pastikan sesuai dengan kategori produknya. Penamaan produknya nanti tidak lengkap, itu akan munculkan bahwa produknya tidak akan masuk di kolom pencaharian nih. Terus menggunakan kata kunci yang berlebihan atau spamming itu kita tidak sarankan. Penamaan produk yang disingkat pun kita tidak sarankan, apalagi typo ya. Kayak gitu. Nah, ini piket calon pembeli dengan foto produk terbaik. Nah, ini simpelnya sih gini sih, kalau teman-teman yang pertama itu gunakan latar belakang putih atau polos, terus foto produk jelas dari berbagai sisi, gunakan model atau manekin untuk produk fashion, pastikan pencahayaan foto baik, lalu hindari menggunakan watermark berlebihan yang menutupi foto produk. Sorry, di sini mau azan. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengar jelas, Kedengeran, Kak. Kak. Kedengeran. Oh, oke. Kedengar, Kak. Nanti kalau azan saya minta berhenti sebentar ya teman-teman ya. Gitu, ini masih. Oke. Kita lanjut ya. Oke nih, contoh perbandingan kualitas foto produk nih teman-teman. Ini ada 3 kualitas nih, kualitas buruk, kualitas sedang, lalu ada kualitas baik. Nah, kualitas buruk tuh kenapa sih? Nah, ini detail produknya, mungkin teman-teman bisa lihat ya, detail produknya tuh nggak terlihat nih karena banyak poster. Lalu detail produknya juga nggak jelas dan banyak tulisannya. Ini teman-teman yang kalau misalkan di fashion gitu ya. Sorry teman, sorry ya guys, lagi azan, saya berhenti dulu bentar ya.
Oke, teman-teman kita mulai lagi ya. Thank you banget waktunya. Eh, Ya, tadi kita masuk ke perbandingan kualitas foto produk ya. Di sini ada 3 nih kualitas foto produk, yang dimana kualitas buruk itu terlalu banyak poster dan banyak tulisan yang menghalangi foto atau produk tersebut gitu. Nah, kalau kualitas sedang ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan juga, dan sebagian besar di sini sudah masuk ke kualitas sedang ya teman-teman ya. Cuman kalau kualitas sedang itu banyak watermark sehingga bisa menutupi produk tersebut gitu. Lalu ada juga banyak kolase produk. Nah, itu masuk ke kualitas yang sedang ya teman-teman ya. Kalau kualitas yang baik itu seperti apa sih Kak? Jadi kalau kualitas yang baik itu background-nya polos, menunjukkan detail produk tanpa watermark, kolase atau banyak tulisan. Nah, nanti teman-teman bisa dicek nih di kualitas baik nih, bahwa emang produknya itu clear gitu. Sebenarnya kalau untuk watermark sendiri itu boleh banget, cuman bisa lebih kecil ya gitu, atau tidak menghalangi foto produk gitu. Itu bisa dilihat di buah pisang Ambon kemasan isi 4. Nah, itu bisa teman-teman bisa gunakan logo atau watermarknya itu mungkin sekecil itu sih gitu, yang menandakan lebih ke bahwa foto produk tersebut milik teman-teman kayak gitu. Nah, ini contoh foto produk yang menarik pembeli. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini ya. Gitu, kita ada set premium gift gitu, terus ada monstera dari tanaman, nanam tanaman, lalu ada purple stripes atau ini lebih ke apa ya? Kalau ini tuh ya, mungkin pot kayak. Terus ada frozen food. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini penulisan deskripsi produk yang lengkap dan jelas ya. Tipsnya, teman-teman perlu diperhatikan ya tipsnya. Tulis semua informasi yang penting terkait produk yang sekiranya akan ditanyakan pembeli. Ya, tadi aku udah sempat infokan ya ke teman-teman gitu. Posisikan ketika teman-teman itu mau menjual produk secara online gitu, posisikan diri teman-teman itu sebagai buyer gitu. Apa aja sih yang bakal ditanyain buyer atau calon buyer itu, atau calon pembeli ketika melihat produk milik teman-teman kayak gitu, dan gunakan kata-kata yang mudah dimengerti atau lebih ke komunikatif kayak gitu ya. Nah, ini mengenai pengiriman yang bisa teman-teman pilih nih untuk lekam di tokonya gitu. Kita ada beberapa yang dijemput kurir gitu. Jemput kurir itu tadi kayak untuk siapa ya, Kak Intan ya tadi ya, jualan galon gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan instan kurir gitu. Di mana instan kurir itu melayani pengiriman intracity atau dalam kota ya, dengan durasi 3 jam sejak serah terima paket dari paket seller ke kurir kayak gitu. Lalu kita ada same day juga. Same day di Tokopedia itu ada dari antar aja ya. Itu dengan durasi atau time duration-nya itu ada 6 jam sejak terima paket ke kurir. Lalu ada next day-nya juga atau 1 hari. Itu ya durasinya 24 jam atau 1 hari setelah paket dikirim ke kurir gitu. Dan untuk teman-teman yang berjualan frozen food atau makanan siap saji, di Tokopedia sudah menyediakan juga pengiriman dengan menggunakan ekspedisi dari Paksel ya. Jadi jangan khawatir bahwa sekarang Tokopedia sudah ada Pakselnya, jadi lebih aman lagi ya gitu. Lalu ada juga yang di drop atau diantar ke kantor agen nih gitu. Ada layanan reguler, layanan ekonomi, lalu ada layanan kargo. Lalu yang menggunakan fitur AWB otomatis atau cashless ya, itu hanya untuk partner-partner logistik yang dijemput kurirnya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau di kita itu yang bisa menggunakan cashless itu hanya di di Si Cepat dan Antar aja ya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mencatat nama pembeli, alamat pengiriman, dan input resi karena itu sudah secara otomatis AWB-nya, dan tidak perlu juga membayar ongkos kirim ya teman-teman ya. Nah, ini tentang jasa pengiriman. Nah, ini tipsnya nih layanan pengiriman di Tokopedia.
Yang pasti sesuaikan kurir dengan jenis produk di tokonya teman-teman gitu. Kalau misalkan dari makanan gitu bisa menggunakan parcel, bisa barang-barang yang mungkin menggunakan volumenya besar gitu. Mungkin bisa nggak besar banget kayak tadi galon, itu bisa menggunakan dari instan kurir. Lalu untuk pengiriman yang volumenya lebih besar lagi kita bisa menggunakan kargo gitu. Jadi perhatikan untuk layanan pengiriman, sesuaikan kurir dengan jenis toko produknya teman-teman ya. Pilih layanan antar ke agennya, mau dijemput kurir atau emang mau ke agennya langsung di drop, itu bisa disesuaikan ya, sesuai kebutuhannya teman-teman. Lalu sesuaikan dengan ketersediaan kurir di area tokonya teman-teman. Dan kalau misalkan emang barangnya pecah belah gitu atau rentan, pastikan aktifkan untuk asuransi pengiriman. Itu sih teman-teman. Nah, aku cek itu teman-teman tuh udah pada open shop kan atau buka toko nih gitu. Cuman belum menjadi power merchant. Nah, boleh nggak abis ini setelah kita beres ya gitu kan? Karena untuk upgrade-nya ini kita akan memakan waktu 1 kali 24 jam ya. Nah, itu untuk di-upgrade ke Power Merchant dengan cara apa? Upgrade tokomu ke Power Merchant. Nanti bisa kelihatan di atasnya, di atas nama toko itu nanti untuk upgrade ke Power Merchant. Atau enggak, teman-teman bisa masuk ke jasa pengiriman. Di sana untuk aktifkan bebas ongkir, lalu di sana ada upgrade untuk menjadi Power Merchant. Gitu. Nah, kenapa sih harus Power Merchant gitu kan? Jadi kalau Power Merchant itu kan merupakan keanggotaan seller ya, yang menawarkan berbagai fitur eksklusif yang ada di Tokopedia gitu. Nah, cuman kita emang ada biaya layanannya. Sorry, ini belum aku edit. Harusnya sekarang tuh biaya layanannya untuk Power Merchant di 1,25%. Ini baru ini kita emang baru ada kenaikan di bulan Juli akhir ya. Gitu. Jadi di 1,25%. Nah, keunggulannya sendiri apa sih gitu? Yang pertama sih banyak promo-promo eksklusif ya di Tokopedia. Terus kalau misalkan teman-teman mau mengembangkannya lagi di Tokopedia gitu, kita ada ekstra kredit top X 5% gitu, minimal top up-nya 100.000. Lalu bisa mengaktifkan layanan fitur bebas ongkir, dan juga diprioritaskan nih teman-teman gitu untuk menggunakan fitur keuangan atau modal toko. Lalu ada kuota broadcast chat gratis setiap bulannya. Dan yang poin keduanya itu memudahkan operasional dengan fitur unggulan. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih laporan statistik tokonya teman-teman dan wawasan pasar. Lalu ada akun adminnya juga, etalasenya juga banyak, fitur dekorasi dan fitur-fitur yang lainnya itu udah bisa teman-teman nikmatin kayak gitu. Dan yang pasti itu yang terakhir meningkatkan kepercayaan pembeli. Kayak gitu. Nanti boleh ya teman-teman ya, habis dari sini di-upgrade tokonya ke Power Merchant, karena harapannya dari aku sendiri, teman-teman tuh bisa langsung, masih panjang nih kita journey-nya gitu. Teman-teman bisa merasakan gimana sih mendapatkan promo eksklusif di Tokopedia gitu. Terus gimana sih caranya menggunakan fitur bebas ongkir gitu. Terus ada fitur-fitur atau yang emang kita kasih free gitu, tapi itu bisa memaksimalkan penjualan teman-teman di Tokopedia kayak gitu. Nanti boleh ya diinfokan. Nah, ini berdasarkan data Tokopedia untuk toko Power Merchant ya, lebih sering dikunjungi juga nih dari kita nih 4,3 kali lipat dari regular seller. Terus lebih banyak juga menerima pesanan 5 kali lipat dari pesanan biasanya. Lalu meningkatkan juga nih penghasilannya dari sebanyak 5,5 kali lipat. Nah, ini contohnya ya dari Pak Irulia Shop di Tangerang nih, bahwa dia tuh mengupgrade ya dari regular ke Power Merchant untuk membuat tokonya itu jadi ramai dikunjungin gitu dan terpercaya di mata pembeli. Setelah jadi Power Merchant, pendapatan tokonya itu meningkat lebih dari 50%. Nah, ini mulai keanggotaan baru di Tokopedia. Sebelumnya kita hanya regular merchant, Power Merchant, dan official store.
saat ini tuh kita udah ada empat leveling gitu, di mana ada regular merchant, power merchant pro, dan official store. Semoga teman-teman itu bisa menjadikan tokonya di official store ya. Untuk menjadi official store kita harus mulai dari regular seller, lalu ke power merchant. Nanti ketika banyak pembeliannya itu akan masuk ke power merchant pro dan official store. Nah, ini fitur bebas ongkir ya. Mungkin fitur bebas ongkir aku ini sedikit aja sih, nge-highlight sedikit ya. Yang pasti sih kalau untuk fitur bebas ongkir ini ada 4 manfaatnya. Tokonya akan mendapatkan logo bebas ongkir, terus ada bantuan tingkatan penjualan, gitu. Lalu ada meningkatkan pengunjung, menjangkau pembeli di luar pulau. Jadi gini teman-teman, fitur bebas ongkir ini kita ada biaya layanan di 2,25% atau maksimalnya itu di 10.000 gitu. Tapi kan kita cek juga ya harga satu produk dari teman-teman itu berapa. Jadi dari satu produknya itu kita hanya ambil di 2,25%. Nah, kenapa ada biaya layanannya? Karena kita pun mensubsidi dari bebas ongkirnya itu sampai dengan 50.000 kayak gitu. Dan ini sangat berguna sekali sih kalau untuk buyer gitu. Nah, lalu ini promosikan produkmu. Jangan lupa sebarkan info toko untuk produk ke kerabat dekat. Minta mereka untuk menjadi pembeli pertama, untuk nyobain nih gimana sih rasanya berjualan di Tokopedia gitu. Atau nanti teman-teman kalau bisa upload produk sebanyak-banyaknya, maksudnya emang produknya dengan stok yang emang real stok ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang terpilih gitu bakal aku ikutan ke campaign gitu. Kita punya flash sale, terus kita punya program pengguna baru 0 rupiah gitu. Kita punya campaign kumpulan toko pilihan Bandung, atau itu yang bisa, nah kita namanya kumpulan toko pilihan Bandung, tapi bisa dilihat se-Jawa Barat ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin habis dari ini nih teman-teman bisa ngecek nih produknya, ngecek juga dari stok produknya. Nanti aku bakal ngecek habis dari sini stok produknya itu mungkin malaman kali ya, stok produknya yang oke, foto produknya yang oke, aku bakal ikutin campaign sih gitu. Jadi nggak cuman memberikan materi, tapi aku pengen teman-teman juga bisa merasakan gimana sih caranya menjadi sellernya Tokopedia gitu ya. Lalu jangan lupa kalau misalkan ada testernya nih, sebarkan juga sebagai testernya, berikan uji coba secara gratis kayak gitu, dan minta mereka untuk memberi testimoni dan juga masukan gitu ya. Nah, ini media-media apa aja sih yang bisa dipromosikan gitu. Yang pasti sih teman-teman di sini kan pasti udah punya Instagram semua ya, gitu. Promosikan tokonya teman-teman di Instagramnya teman-teman, terus ada di WhatsApp mungkin bisa gitu, tapi lebih bagus sih di Instagram ya. Jadi dari Instagram gitu nanti diarahkan untuk masuk ke link tokonya teman-teman, karena untuk menghemat biaya promosi daripada untuk saat ini ya, untuk saat ini menggunakan fitur berbayar di Tokopedia atau ads, teman-teman bisa menggunakan fitur dari media sosial ini kayak gitu, lebih dicoba ya gitu. Nah, ini kurang lebih gini sih. Contoh feed milik piring sayur. Nah, ini untuk kemasan. Untuk teman-teman yang punya kemasan rentan pecah, atau emang kemasan-kemasan yang harus menggunakan penanganan yang sangat sensitif gitu, pastikan barang yang teman-teman itu ada dalam kondisi yang baik. Lalu untuk produk pecah belah, lapisi produk dengan bubble wrap ya teman-teman, masukkan produknya yang sudah dibungkus ke
bubble wrap itu lalu masuk ke kardus yang kokoh gitu. Contohnya misalkan kayak pecah belah tuh dari beling, pot, seperti kayak gitu. Lalu pastikan kardusnya padat dan tidak banyak ruang kosong agar tidak banyak terbentur saat dikirim. Nah, untuk barang-barang berukuran besar dengan waktu pengirimannya lama, gunakan packing kayu agar lebih aman. Sebenarnya ini opsional, tapi better menggunakan packing kayu gitu. Lalu tempelkan juga nih, sekarang kan udah ada lakban yang bawa barang tersebut itu ada pecah belah. Nah, itu bisa juga digunakan agar si kurirnya itu berhati-hati, karena mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ketika kurir mengambil terus kita dikirimkan ke satu pool gitu, itu kan semua barang masuk semua di gudang atau di pool tersebut, yang dimana orang pun atau petugas pun tidak tahu nih kalau misalkan nggak ada dikasih tahu bahwa barang tersebut harus ada barang pecah belahnya kayak gitu. Nah, ini berikan pelayanan yang tepat, yang baik. Ada tipsnya, yaitu cepat membalas pesan, cepat proses pesanan, kemasan yang menarik dan aman, lalu tanggapi komplain pembeli dengan sabar, dan komunikasi yang ramah ya teman-teman ya. Nah, ini untuk 4 hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga kelangsungan bisnis di era pandemi, gitu, di tengah pandemi. Nah, yang pasti sama teman-teman, jadikan keselamatan dan kesehatan sebagai prioritas teman-teman. Nah, sebelum kita keluar nih, kita harus ngejaga keamanan toko sendiri di dalamnya gitu. Terus komunikasikan juga nih kepada pembeli terkait langkah-langkah keamanan yang sudah dilakukan agar pembeli merasa aman untuk berbelanja. Lakukan manajemen SDM yang baik, kayak misalkan teman-teman punya karyawan nih, terapkan sistem shifting jika itu memungkinkan, atau bisanya banyak banget, tapi kalau cuma 3 atau 5 itu untuk saat ini masih belum perlu ya untuk shifting gitu, tapi itu bisa disesuaikan ya sama teman-teman sendiri. Kalau ada yang sakit itu izin untuk tidak masuk gitu, lalu pastikan seluruh areanya bersih dan sediakan hand sanitizer, lalu cuci tangan juga. Isi kapasitas ruangannya itu maksimal di 50%. Lalu eratkan hubungan dengan pelanggan juga, karena engagement itu sangat penting teman-teman gitu ya, lebih proaktif ketika promosi, lalu komunikatif, terus harus share juga nih ke media sosial gitu. Adaptasi juga dengan peluang bisnis yang baru, karena sebagai business owner kita tuh harus mampu beradaptasi dengan segala peluang-peluang yang baru kayak gitu. Nah, ini William Tanuwijaya. Ini adalah CEO-nya Tokopedia. Dia itu dulunya bukan dari orang berada gitu, tapi dia mampu bertahan gitu sampai akhirnya sekarang luar biasa. Beliau selalu memberikan inspirasi ke kita semua. Salah satunya itu ada quotes-nya dia yang saya ingat itu, bahwa menurut dia ketika kita di titik terendah dalam hidup, berbangga hatilah. Itu artinya kita hanya akan naik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman baru memulai, itu harus tetap semangat, karena kalau misalkan kita ada di 1 atau di 0 bahkan, kita itu bakal bergerak menuju angka 10, 20 sampai dengan 100 gitu. Tapi kalau untuk mempertahankan itu kita memiliki extra effort yang tinggi kan ya teman-teman. Jadi tetap semangat seperti itu. Nah, ini ada beberapa komunitas di Tokopedia juga nih, teman-teman bisa ikut atau bisa join nanti. Nah, ini ada beberapa pusat edukasi dan tips-tips lainnya gitu. Kalau ini kan materinya belum bisa saya share gitu, tapi teman-teman bisa masuk ke pusat edukasi gitu, pusat bantuan dan pusat resolusi. Ini sama semua materinya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan seputar Tokopedia? Oke, aman ya. Ini dengerin saya berbicara ini masih ngantuk nggak ya gitu? Apa jangan-jangan seperti didongengkan? Boleh deh open ini ya deh, open mic-nya. Ada
Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan ada, ngomong ada. Kalau nggak ada gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau dari saya nggak ada, Kak. Cukup. Nggak ada, oke. Nggak ada juga. Nah ini yang dari Cuman dari 22 yang jawab cuma 4 nih. saya mau nanyain Kak, Boleh. seputar Tokopedia ya. Mm-mm. Saya pernah ini coba ngebandingin sama marketplace tetangganya dari Tokopedia. Tetangganya yang mana nih? Yang BL, yang Oh iya. BL. Gimana? BL nih ya. Mm-mm. Cara menggunakannya orang tuh di Tokopedia tuh susah teh. Kenapa? Jadi lebih mudah. Jadi susah gimana ya? Teman saya yang pakai gitu sama BL ditanya kenapa Tunggu. Ini yang nanya yang mana ya? ya yang maksudnya enggak saya yang nanya. Enggak Mas Alka ya. Soalnya kalau di saya nggak ada mukanya. Emang nggak ada ini teh biru ya? Emang nggak tahu kenapa ini teh. Ya bercanda ya. Biar nggak ngantuk ya. Boleh. Emang biru teh ini teh aku juga dari tadi teh culak. Oh, sok dilanjut atuh. Nah, pertanyaan cuman suka aplikasi pernah pakai aplikasi bukan pernah emang saya juga sekarang kalau belanja suka pakai Tokopedia karena banyak ongkir ya. Ini teh cuman ini teh pernah 2 HP nih. Saya teh yang satu yang sering dibelanjain akunnya. Yang belanja yang mana nih? Maksudnya yang akun satu suka belanja, yang akun satu teh nggak suka belanja. Sorry, aku nggak kuat ketawa. Kalau iya ya, satunya suka belanja, satunya nggak suka belanja. Terus Pas di search ya pengen benda. Nah yang suka belanja mah keluarnya pada yang murah-murah, yang nggak suka belanja mah pada mahal-mahal teh. Nah hanya. Kok bisa? Nah gitu aku juga mau nanya ke Tokopedia gitu. Yang suka belanja dapat promonya yang murah-murah gitu. Nah, bukan promo murah-murah yang jadi misalkan aku search nih kayak sendal cepit. Ada yang saya 5.000-an tuh banyak. Cuman pas pakai akun yang satu lagi yang jarang dipakai, jarang belanjain itu ya. Sendal, nah yang keluarnya teh yang pada mahal-mahal teh sama yang perbedaan handphone kali. Yang satunya lagi handphonenya harganya lebih mahal, jadi keluar lebih mahal. Terus nggak ada rating pembelinya gitu. Ada yang juga penjualnya hanya penjual gitu teh gini. Mesti gak aku gini. Mau nyari sendal misalkan contohnya ya sendal gitu. Nanti masuknya sebenarnya gini sih Kak Alka ya. Kak Alka kalau misalkan untuk di Tokopedia sebenarnya nggak ada kenapa HP satu saya murah, HP satu sayanya mahal gitu. Enggak. Karena setiap aplikasi atau yang kita pegang itu bakal berbeda dengan yang teman-teman buka gitu. Jadi misalkan Kak Alka nih, ini yang ada di depan layar saya aja ya, namanya saya panggil gitu. Contohnya ya. Ini nggak ada Alka, itu, poek nggak? Itu udah nggak kelihatan aku mah. Gitu dah. Kak Alka nih, misalkan menggunakan HP mau nyari sepatu nih atau sendal gitu. Nanti Kak Fitri mau nyari sama juga nih. Tapi itu ketika disamakan gitu itu keluarnya nggak akan sama Kak. Nah itu gitu. aku tanya teh. Iya, dia emang kayak gitu. Coba di marketplace lain juga sama. Enggak. Udah nyobain belum? Aku di BL enggak teh. Aku di BL cobain keluarnya bareng. Wah, masa sih? Karena kan itu berdasarkan geotagging kita ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak yang seller yang mengupload produknya ya teman-teman ya gitu. Karena kan gini sih logikanya ya. Seller itu ada sekitar mungkin 1.000 nih di nasional ya. 1.000. Dan dari 1.000 itu 50%-nya menggunakan top ads. Teman-teman. Dari top ads itu kita ini udah paham belum? Kakak. Contohnya nih. Paham ya gitu. Ini aku lihat dari kamera cuman poek doang. Ya, cuma poek doang gitu ya. Nah, dari mana kan aku jadi lupa kan
1000 gitu, 1000 seller, 500 seller itu menggunakan top ads gitu. Dari 500 top ads ini mereka kan bakal 1000 seller yang jual sepatu ya atau jual sendal, 500-nya itu menggunakan top ads yang jual sendal juga. Lalu dari satu sellernya itu menggunakan ads-nya itu di berbagai produk gitu Kak. Kalau kita samaratakan gitu, itu ads yang mereka gunakan itu nggak akan ketampung semua di kita di homepage banner kita bilang homepage banner ya, atau di mega tab-nya kita gitu Kak. Karena kita ada batas limit di mega tab atau di SKU produk yang muncul di pencaharian teratas itu hanya di 300 produk aja. Kayak gitu Kakak. Jadi kayak orang tuh kalau misalkan sama semua, berarti orang ketika meng-ads-kan dalam waktu bersamaan, mereka nggak akan kebagian tuh, gitu. Ngerti. Seperti itu. Berarti yang di marketplace sebelah produknya sedikit, gitu. Nah, bisa gitu berarti, bisa ambil. Bisa. Nggak ada yang. Tapi emang kayak gitu ya, maksudnya logikanya masuk ya, Kak ya? Ya, masuk. Ada lagi, Kak? Bagian Tokopedia. Hah? Pengen jadi bagian dari Tokopedia? Boleh. Kang, gitu Kang. Mau magang cenah di Tokopedia. Boleh Kakak nanti ya. Kalau udah lulus boleh di-apply gitu. Nanti cari di Tokopedia Karir, di sana ada ya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Yuk, satu pertanyaan lagi. Kalau nggak, nanti bisa kita tutup. Kak mau nanya, tadi Boleh. kan tadi di awal tuh ada kiat-kiat strategi gimana biar si sellernya banyak yang beli. Nah, apa aja sih kiat-kiatnya itu, Kak? Strateginya apa aja? Strateginya ya. Yang pasti sih kita harus dilihat dari produknya kita dulu sih, Kak. Karena bila dari produknya kita nanti ketahuan nih bahwa produk itu produk terlaris nggak gitu. Maksudnya produk yang Kakak jual itu masuk nggak sih ke trennya kita gitu, atau trennya yang lagi ada di sekeliling gitu. Misalkan saat ini tuh trennya yang masih naik itu mungkin banyak di fashion ya. Fashion itu misalkan kayak ada dress gitu, mungkin apa hijab dress kayak gitu. Nah, Kakak menjual tersebut sama nggak sih, atau yang relate dengan tersebut itu sih produknya, atau dari makanan sendiri, karena Bila tuh harus tahu nih yang lagi digemarin itu apa salah satunya gitu. Kalau misalkan produknya Kakak berbeda gitu, pastikan di deskripsinya atau promosinya itu naik gitu. Promosi tadi dengan cara strateginya tuh dengan cara kita bisa mempromosikan melalui Instagram. Itu bisa naik dengan TikTok. Oh iya teman-teman, yang ada di Tokopedia itu saat penggunaan ads itu saat ini lagi bukan turun sih, lebih banyak, belum ada kenaikan gitu. Mereka lebih mempromosikan saat ini itu ke Instagram, lalu ke Facebook Ads, dan satu lagi ke TikTok. Jadi sebisa mungkin teman-teman ketika mendapat materi tersebut harus di ini ya, maksudnya harus dikembangkan lagi karena trennya itu lagi naik di 3 promosi tersebut kayak gitu. Nah itu salah satu strategi bisnis, dan itu bukan cuma dipakai sama penjual baru aja, tapi brand-brand yang gede pun sudah menggunakan tersebut, sudah menggunakan media tersebut kayak gitu sih. Gitu. Lalu nanti kita bisa ngecek ada fitur dekorasi toko gitu, yang tadi di depan ya, lebih dipercantik lagi nih toko-tokonya gitu di depan. Lalu jangan lupa SKU produk itu harus dibanyakin ya gitu. SKU produk tuh kayak teman-teman tuh nggak cuma 1 atau 2 aja udah stuck di situ gitu. Yuk kalau emang mau jualan tambah lagi. Jadi kalau kita tidak membeli ads pun nggak apa-apa gitu, karena dengan seiring teman-teman itu mengupload foto produk baru, itu bakal muncul di kolom atas pencaharian. Gitu sih. Ada lagi? Makasih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, sudah ya ini ya. Mau ada lagi nggak nih? Aku hitung sampai 5, kalau enggak kita udahin. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Oke. Thank you teman-teman waktunya.
kalau misalkan kita masih ada pertemuan selanjutnya lagi dari yang hari ini sudah dipelajarin, itu diaplikasikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa banget, nanti kita ketemu lagi. Itu ditampung dulu ya, misalkan sudah dicoba nih kayak gimana, ternyata ada bottleneck-nya atau ada case-nya di bagian pembelian, atau ternyata di setting setting dari logistiknya kayak gitu, itu boleh banget nanti diinfokan di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu sih teman-teman. Thank you waktunya. Selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Ya, Kak Elka, nanti kalau misalkan pertemuan selanjutnya kalau bisa kelihatan yang mukanya penasaran. Aku juga ini tuh nggak tahu Kak, namanya menyala Kak. Iya, udah. Oke, thank you ya semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Ya.